Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat ketemu kembali Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, di penyegaran ya. Tugas proteksi radiasi bidang medik ya, secara penuh ya sampai 3 hari ini Bapak Ibu semua bisa menyimak atau bisa juga berdiskusi mengenai peran dan tugas PPR. Dalam hal ini kami akan menyampaikan materi perkembangan standar proteksi radiasi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan menyampaikan perkembangan standar proteksi radiasi. Materi ini sesuai ya, Peraturan Kepala Kabupaten Nomor 16 Tahun 2014. Di situ memang nggak ada kata standar perkembangan proteksi radiasi. Ya. Saya tambahi ada kata standar ya. Kan maksud perkembangan proteksi radiasi ya aturannya atau standarnya ya. Tujuannya apa ya? Kita belajar ini adalah Bapak Ibu saya harapkan bisa menguraikan perkembangan standar proteksi radiasi. Standar yang berlaku sekarang standar yang mana ya? Standar yang sebelumnya ya, apa ya, terus kalau ada di Bapak Ibu mengenal standar-standar keselamatan radiasi di yang lebih maju lagi kira-kira apa gitu ya. Jadi yang sekarang apa ya, kemudian yang sebelumnya bagaimana, yang sesudahnya juga bagaimana. Kemudian Bapak Ibu juga saya dorong untuk bisa menerapkan atau bisa memastikan lah standar proteksi radiasi ini sudah berlaku di tempat Bapak Ibu bekerja. Bapak Ibu bekerja sebagai PPR itu sudah menerapkan belum standar proteksi radiasi. Tujuan belajar ini saya ajak ya, kita ajak sama-sama ya untuk menguraikan perkembangan standar ini ya. Kemudian juga bisa memastikan atau bisa menerapkannya standar proteksi yang sedang berlaku. Sebelum kita masuk ke perkembangan standar, saya akan menyampaikan satuan-satuan dosis mungkin Bapak Ibu ingat kembali apa yaitu Ronsen, Gray, Sifat nih. Atau satuan radiasi yang berlaku. Ada satuan Ronsen, Gray, dan Sifat. Satuan ini memang belum membumi seperti satuan-satuan yang lain ya. Energi atau listrik ya. Di bidang kelistrikan itu kan ada watt, ampere ya. Itu lebih udah sampai membumi, berarti udah nyampe pendidikan menengah ya, atau dasar. Kalau ini memang kalau nggak masuk bagian fisika radiasi ya nggak ngerti itu apa itu Gray, Sifat ya. Bapak Ibu yang PPR ini ya, masuk berbeda ya dari masyarakat umum. Jadi ini perkembangan satuan dosis mulai dari Ronsen ya, yang bagi yang lama-lama Ibu kan, apalagi kalau Bapak Ibu mengenal surveimeter yang lama, satuannya masih biasanya R besar itu ya, yang di jarumnya atau di monitor R besar, R Ronsen ya. Kalau rem biasanya itu ya tulisannya rem aja, R kecil, tapi kalau Ronsen R besar. Di Ronsen itu ya kalau dikonversi energi ya joule per kilogram ya, ionisasi dalam satuan volume udara ya. Para ahli fisika pun udah tahu kalau radiasi itu suatu pancaran energi ya, suatu pancaran energi. Makanya mestinya kalau mau buat satuan ya jumlah energi ya. Tapi saat itu memang kondisi teknologi belum memungkinkan untuk mengukur jumlah energi. Jadi yang diukur adalah jumlah ionisasi. Berkembang lagi jadi Gray itu sudah masuk ya, teknologi sudah memungkinkan untuk mengukur jumlah energi. Satuannya Gray ya, jumlah energi yang diserap ya. Jadi ini kalau dari sisi media itu Gray. Kalau dari sisi radiasi sendiri itu disebut kerma ya. Kerma mass, jadi satuan energi yang energi kinetik yang dilepaskan ya, persatuan massa. Kalau Gray itu energi yang diserap persatuan massa medianya. Jadi kalau buat proteksi radiasi saya nggak akan menyampaikan kerma, yang benar-benar Bapak Ibu tahu kerma itu saya akan menyampaikan Gray aja, Gray jumlah energi radiasi persatuan massa. Tapi kelemahannya di Gray ini memang belum bisa menggambarkan tingkat kerusakan efek radiasi ya. Makanya para ahli membuat lagi satuan baru namanya Sifat. Sifat ini ada yang Gray tadi dosis serap dikalikan dengan kan kadang-kadang jenis energi atau jenis energi radiasi itu berbeda-beda tingkat merusaknya terhadap sel tubuh kita ya. Maka ada jenis energi Bapak Ibu kan cukup mengenal ya, ada sinar X, sinar gamma, alfa ya, beta, neutron, proton gitu ya. Ini kadang-kadang berbeda-beda. Makanya muncul besaran lagi namanya dosis ekivalen tadi. Dosis ekivalen yang satuannya adalah Sifat tadi. Dosis ekivalen ini menggambarkan jumlah energi yang diserap, terus dipertimbangkan juga faktor kualitasnya terhadap daya rusak
jenis radiasi tersebut ya. Makanya jenis radiasi itu diberi harga, diberi faktor, misalnya ada yang harganya semakin kita besar harganya, bobotnya itu ya semakin daya rusaknya semakin tinggi. Jadi kalau jenis radiasi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada foton itu sinar X, sinar gamma ya, yaitu bobotnya dikasih nilai angka 1 ya. Kalau yang partikel berat alfa dikasih bobot 20 ya. Juga ada neutron ya, yang energinya tinggi itu 20 juga. Jadi angkanya itu bobot radiasi 1 sampai 20. Jadi gambarannya ini kalau alfa itu kalau kena tubuh kita itu bahayanya 20 kali sinar X ya. Jadi misalnya kita kena satu gray sinar X dengan 1 gray alfa ya, sifatnya berbeda. Jadi kalau 1 gray sinar X ya, kebetulan karena WR-nya itu apa istilahnya, bobot radiasinya 1 ya, berarti sama. Untuk sinar X adalah 1 gray sinar X sama dengan 1 gray. 1 gray kalikan 1 kan tetap ya, sama dengan 1 sifat. 1 gray sinar X sama dengan 1 sifat. Beda dengan alfa atau yang atau neutron ya, atau foton tadi ya, proton atau proton ini beda. Kalau alfa, 1 gray alfa sama dengan 20 sifat. Nah kalau udah bentuk satuan sifat ini sudah bisa menggambarkan nih kerusakannya. Berarti kalau 20 sifat itu ya jelas lebih berbahaya, iya, berbahaya daripada 1 sifat tadi. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh, itu ketemu organ-organ dalam susunan tubuh kita. Para ahli buat lagi nih ya, buat lagi besaran lagi, namanya dosis efektif ya, dosis efektif dikalikan lagi bobot jaringan. Radiasi itu kan masuk ke dalam tubuh kita, mengenai bone marrow, bladder, itu berbeda-beda. Ada yang gampang rusak, ada yang tidak mudah rusak, ada yang berisiko tinggi, ada yang berisikonya sedang atau tidak terlalu berisiko rendah istilahnya. Ini makanya para ahli membuat bobot lagi, namanya bobot jaringan. Nah, angkanya kalau tadi bobot radiasi itu 1 sampai 20, kalau ini kurang dari 1 ya, lebih besar 0 kurang dari 1. Jadi kalau 1 ibaratnya untuk bobot radiasi seluruh tubuh ya, nanti kalau dijumlah ini semuanya 1 Bapak Ibu ya. Setiap organ dihargai ya. Jadi kesini menggambarkan, dari WT ini menggambarkan tingkat risikonya ya. Ada yang sensitivitas tingkat risiko ya. Jadi kalau lebih sensitif ya kemungkinan ada WT-nya tinggi atau risikonya tinggi. Jadi kalau organ itu rusak, tubuh kita parah, misalnya risikonya tinggi, bisa kematian ya. Itu juga WT-nya membuat ya lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu, nilai-nilai ini dari hasil ini ya, penelitian, bukan nilai-nilai yang nilai angka ini, tapi angka dari penelitian dari report ya, ICRP report ya, International Komisi Radiation Protection Report ya. Jadi nilai ini kadang berubah, ICRP nomor 60 103 berubah kadang nilai-nilainya karena hasil penelitian dari para ahli itu. Kemudian standar keselamatan itu ya tadi saya sampaikan, nilai-nilai tadi WT itu berdasarkan ICRP report ya. Ini ICRP report dari tahun 59 ya. ICRP nomor 2 tahun 59, ada ICRP report 26 tahun 77. Kemudian yang tahun 90 ini ini Bapak Ibu bisa tahu ya, perkembangan evolusi standar report SRP report ini yang berlaku sekarang adalah SRP 60 tahun 90 ya. Kemudian jadi BSS 115 standarnya Basic Safety Standard ya. Kemudian kita tetapkan, diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, kemudian diusulkan menjadi peraturan pemerintah, jadi PP 33 peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007. Berlaku sekarang berarti wajib dipatuhi, namanya PP ya, yang ini pemerintah ya, peraturan pemerintah. Subjek hukumnya di PP 33 ini adalah memegang izin ya. Memegang izin wajib mematuhi SRP PSS 115/96 ya, berdasarkan IC report 60. Ada lagi yang di internasional udah ada yang baru lagi, yaitu SRP tahun 103 tahun 2007, GSR 43 tahun 2014. Ini belum kita wajibkan, tapi kalau namanya peraturan kan minimal ya, kalau Ibu menerapkan GSR 43 ya itu ya lebih baik ya. Tapi kalau ini paling enggak Bapak Ibu harus menerapkan ini ya, wajib, yang wajib dulu.
Jadi ini dokumennya ya Bapak Ibu, dokumennya mulai dari tahun 58 ya. Ada dulu masih radioaktif, kemudian tahun 61 ini berdasarkan SRP nomor 2 tahun 59 tadi. Kemudian tahun 62 pun BSS ini mulai ada basic safety standar ya untuk proteksi radiasi. Nomor 9 ini tahun 62. Untuk safety series mulai ada safety series. Kemudian untuk radioaktif mungkin saya akan lewatin radioaktif. Bapak Ibu di Medik 2 ini sangat sinarik ya. Kemudian ini 96, ini PSS nomor 115 tahun 96. Ini IC report tahun nomor 60 tahun 90. Nah, yang terbaru yang tadi itu adalah berdasarkan SRP report nomor 103 dan untuk tahun 2006. Jadi posisinya Bapak Ibu di sini ya, nanti tahun 96. Safety standar. Jadi PP 33 itu ada di safety standar. Akan lebih menguraikan ya. Sebelum yang tahun 59 saya tidak uraikan ya, tahun tahun 77 aja. SRP nomor 26 tahun 77 ya. Ini menjadi SK Dirjen Batan ya. Itu juga PP kemudian SK Bapeten nomor 1 nomor 01 ya tahun 1999. Ada di kemudian tahun 2000 jadi PP 63 tahun 2000. Ini mungkin Bapak Ibu masih ini ya, di waktu pelatihan tujuan proteksi, salah satu yang di situ mengenal tujuan proteksi radiasi. Jadi dihubungkan dengan efek radiasi, mencegah terjadinya efek deterministik ya. Deterministik kan ada dosis ambang, dicegah jangan sampai melampaui. Kedua, efek stokastik kan tidak ada dosis ambang, tapi ada peluang ya, makanya dibatasi peluangnya. Jadi kalau Bapak Ibu waktu belajar efek radiasi, klasifikasi di proteksi radiasi yang belum Bapak Ibu pahami benar adalah di sini deterministik dan stokastik. Deterministik ada dosis ambang, determin dari bahasa Inggris yang mengartinya adalah kepastian, mengandung kepastian. Kalau stokastik bahasa Latin ya, mengandung peluang, mengandung bahasa probabilistik ya, efek luas. Kemudian mengenal juga mulai ada TSRP 26 ini ada justifikasi, limitasi dan optimasi. Selanjutnya yang ini yang lama yang SRP lama yang sudah tidak berlaku. PP 63 tahun 2000 ini sudah tidak berlaku ya Bapak Ibu. Jadi kalau program proteksinya ya, di acuannya ya dirubah, jangan copy paste dari dokumen yang lama, masih PP 63 ya. Kemudian yang PP 33 dan 2007 ya, ini berdasarkan PSS 115 ya. Jadi SRP itu kan reportnya bagian penelitian ya. Kemudian IAIA sendiri menerbitkan Basic Safety Standard ya. Standarnya dari 115 dan 96. Namanya standar kan di suatu negara belum bisa diwajibkan kalau belum dibuat suatu peraturan, belum diadop di peraturan. Kemudian diadop di PP 33 tahun 2007. Di sini di PSS 115 itu tidak menspesifikkan tujuan proteksi radiasi. Cuma ada istilah baru yang di PSS 115 ini adalah proteksi dan keselamatan. Jadi ada muncul keselamatan, makanya proteksi dan keselamatan radiasi. Jadi yang tadi filosofi filosofi proteksi radiasi, justifikasi, limitasi itu ada bagian dari proteksi dan keselamatan radiasi. Jadi lebih luas lagi. Jadi di situ proteksi dan keselamatan radiasi persyaratannya dibagi ya, atau diklasifikasikan dari persyaratan manajemen, persyaratan proteksi ya, itu yang tadi di SRP yang tadi yang 59 ya, itu ada di filosofi proteksi radiasi, itu menjadi persyaratan proteksi. Sertifikasi, limitasi, optimasi itu ada di persyaratan proteksi. Optimasi maupun optimisasi sama aja ya. Persyaratan teknis ya. Kemudian verifikasi keselamatan. Jadi itu dari 4 ini ya. Kemudian hal-hal yang baru ini ada istilah praktik dan intervensi. Dari di situ ada praktik itu yang pemanfaatan ya. Jadi istilahnya menggunakan sumber radiasi yang membuat sumber radiasi
lingkungan atau daerah kerja itu meningkat. Kalau intervensi itu menurunkan paparan radiasi. Kemudian ada sebelumnya di waktu itu kurang disinggung ya, bahkan belum disinggung di ICRP 59 tahun 77 istilah dosis pasien. Di sini ada tingkat panduan ya, makanya persyaratan keselamatan menjadi lebih banyak. Jadi apalagi di medik ini, kenapa kok ini dulunya waktu Bapak Ibu mungkin PPR yang lama ya, sudah senior, dulunya nggak diminta itu persyaratan saya dokter, fisika medis, terus sekarang kok diminta ini ya. Standarnya berubah ya, itu berkembang. Makin bukan mempersulit ya, semakin safety-nya ya, keselamatannya ya, ini semakin terintegrasi saya, semakin perhatikan. Jadi Bapak Ibu yang di medik ini tanggung jawabnya bukan hanya pekerja, lingkungan, masyarakat, tapi juga pasien. Tambah satu lagi, beda dengan menggunakan di industri ya, atau di PLTN kan, atau di reaktor daya itu. Tanggung jawab Bapak Ibu sebagai PPR di medik itu ya lebih berat terutama ya, karena ada keselamatan pasien, berarti melindungi pasien juga dari bahaya radiasi. Jadi kenapa tadi Bapak Ibu sebagai PPR bisa menjelaskan di tempat manajemen tempat Bapak Ibu bekerja kenapa ada persyaratan ini ya, karena memang keselamatan radiasi mempertimbangkan ya pelindungan terhadap dosis pasien. Kemudian nomor 3 ada NOM dan TINOM. Jadi sebelumnya radiasi alam, NOM itu radiasi alam ya, TINOM itu radiasi alam meningkat karena aktivitas teknologi. Saya akan singgung nomor 3 ini ya. Kemudian yang baru tadi saya sampaikan yang sebelum yang berlaku sekarang sama yang berlaku sekarang. Sekarang yang baru GSR Patri tahun 2014. Ini muncul lagi tujuan keselamatan tadi, tujuan proteksi radiasi kan mencegah terjadi efeknya deterministik, membatasi peluang terjadi efek stokastik. Kalau di GSR Patri tujuan keselamatan radiasi lebih umum lagi, melindungi atau proteksi manusia dan lingkungan dari radiasi pengion yang berbahaya. Manusia itu seluruhnya, pekerja, ya masyarakat dan pasien, melindungi dan lingkungan dari lingkungan selain manusia ya penumbuhan, kemudian benda mati ya, makhluk hidup yang ada di makhluk hidup dan makhluk tidak hidup di dunia ini. Kemudian prinsip muncul prinsip 10 safety principle. Jadi kalau tadi SRP 59 itu sederhana ya, tujuan, kemudian filosofi, sertifikasi, limitasi, optimisasi. Kalau di SRP yang BSS 115 agak lebih ini lagi kompleks, persyaratan manajemen, persyaratan proteksi, persyaratan teknik, persyaratan verifikasi keselamatan. Ini lebih lebih luas, lebih kompleks lagi ya. Ada prinsip keselamatannya disebut tanggung jawab keselamatan, peran pemerintah, kepemimpinan, manajemen keselamatan. Kemudian yang sebelumnya di SRP sebelumnya itu filosofi keselamatan, filosofi proteksi di SRP 59, kemudian persyaratan proteksi di PSS SRP itu 60 atau PSS 115. Di GSR ini masuk prinsip keselamatan nomor 4 sampai 6 sertifikasi. Dan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sebenarnya ini urutannya pun berubah ya. Kalau sebelumnya sertifikasi, limitasi, optimisasi, sekarang sertifikasi yang kedua nih, optimisasi dulu, baru setelah itu limitasi ya. Kemudian juga keselamatan juga memproteksi ini generasi yang sekarang pun harus proteksi, dan yang akan datang pun proteksi. Ini biasanya hubungannya sama limbah radioaktif ya. Kemudian masuk juga yang ada di KWS 119 intervensi darurat. Sekarang ada 89 ini pencegahan dan kedaruratan. Kemudian radiasi alam di NOM dan TINOM tadi yang ini masuk nomor 10, proteksi radiasi yang sudah ada. Jadi sebelum kita beraktivitas dengan radiasi pun di alam sudah ada ya. Itu juga ada radiasi yang tidak diawasi ya. Ada sumber radiasi yang diawasi pun dilindungi ada prinsip keselamatan ini di GSR Patri dilindungi juga. Jadi lebih inilah istilahnya bahasa Jawanya kesampaknya ya. Ini menyeluruh komprehensif ya, ini udah lebih komprehensif dari
standar-standar proteksi yang sebelum-sebelumnya. Berikutnya saya akan lebih spesifik ke dosis, nilai batas dosis ya, NBD ya, atau dose limit ya. Kalau Bapak Ibu baca dose limit ini kelihatan ya dari tahun 25, tahun 34 ya, tahun 51, 59, bahkan sampai 77 satuannya masih R besar ya, Ronson. Tadi kenapa ya, karena memang waktu itu belum ada Gray ya, belum ya, alat ukurnya pun ya, masih belum bisa mengakomodir. Ini Bapak Ibu bisa lihat ada mulai dari tahun 25 berubah-ubah berdasarkan SRP itu, rekomendasi SRP. Kemudian distandarkan dari DIA ya, dari standar. Tahun 77 mulai 50 berarti Bapak Ibu. Jadi ini batas dosis yang Bapak Ibu nanti akan tulis dalam program proteksi belum keliru ya, jangan ikutin standar yang lama ya. Standar yang berlaku adalah tahun 90 ya, adalah 20 milisievert rata-rata dalam 5 tahun, maksimum 50 milisievert per tahun. Satuannya milisievert ya. Udah ya, tadi kenapa milisievert ya, Bapak Ibu udah ya, saya sebelumnya bisa, sekarang udah saya lebih paham lagi ya. Ini kemudian standar terbaru ya. Tadi perkembangan standar terbaru yang ini sekarang ini dokumennya itu lebih kalau mau belajar, kalau masih sempat ya, mudah-mudahan sempat kan, menyempatkan kita belajar terus sampai akhir di liang kubur kan gitu ya, sampai sebelum masuk liang kubur. Ini standar terbaru udah lebih mudah ya belajarnya, lebih terstruktur ya. Jadi ada namanya yang atas itu fundamental safety principle, itu paling atas ya, itu istilahnya filosofinya ya. Di negara NKRI ini ada Pancasilanya istilahnya, yang sumber dari segala sumber hukum artinya ya. Jadi ini fundamental safety principle. Yang tadi yang saya sampaikan 10 ya, 10 safety principle ada di sini, fundamental safety principle. Walaupun di requirement case itu diulang lagi ya, bentuknya kayak piramid, semakin ke bawah. Bawahnya itu persyaratan, nanti tadi fundamentalnya, dasarnya, kemudian requirement itu persyaratan. Di bawahnya lagi yang itu adalah guidance-nya, panduannya. Jadi kalau belajar ya istilahnya ini harus belajar ini bagian bawah panduannya. Lebih terstruktur ya. Ya ini kalau misalnya tadi kan fundamental satu ya, satu dokumen safety fundamental SF1. Sekarang turunannya itu ada general berarti umum ya. Jadi yang ada 7 GSR ini berlaku untuk semua jenis pemanfaatan, dari yang berat, istilahnya yang resiko tinggi maupun yang resiko rendah. Ini bisa berlaku semua, maka disebut general safety requirement, persyaratan keselamatan umum ini ya. Jadi ada 7 persyaratan keselamatan umum. Jadi kalau berapa besar dosis ini ada di nomor 43 ya. 43 yang nomor 3 itu ya. Geser 43 ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menerapkan sistem manajemen keselamatan di perusahaan Bapak Ibu semua, BSR 42 ya. Kemudian yang di tugas pemerintah, tugas Bapeten dan regulatory, kemudian tugas-tugas infrastruktur pengawasan, lab dosimetri, lembaga pelatihan, itu ada di GSR 41. Keselamatan akan berhasil apabila 7 ini ya, ini bisa diterapkan ya. Ya kalau Bapak Ibu misalnya kan diwajibkan memonitor dosis perorangan dengan TLD ya. Ternyata laboratorium pembaca dosisnya kurang tersedia ya. Jadinya kan tidak bisa berhasil keselamatan ini. Makanya 7 ini memang saling berkaitan, saling bersinergi untuk menerapkan. Misalnya manajemen keselamatan, tidak ada manajemen keselamatan, Bapak Ibu akan sampai sendiri sebagai PPR sendirian ya. Tidak ada organisasi keselamatan di perusahaan Bapak Ibu semua ini, akhirnya akan tidak ada kepemimpinan ya, tidak ada yang membimbing Bapak Ibu semua. Leadership dan manajemen safety. Jadi ini contohnya. Kemudian fundamental, ini turunan lagi dari GSR 43 ya, turun lagi guidance. Jadi untuk melaksanakan persyaratan tadi harus ada guidance-nya, ada panduan pun ada GS, ada G ya, general ya, ada lagi yang spesifik ya.
Jadi kalau Bapak Ibu sebagai di medik itu yang 46 nih ya, 46 SSG nomor 46 ini radiologi diagnostik nih. Ini ada kedokteran nuklir diagnostik dia masuk di situ ya. Jadi kitabnya di ya SSG 46. Kemudian ini contoh lain lagi ya, untuk Bapeten ya, nih kan Bapeten mau organisasi, mau buat organisasi, ada GSG nomor 12 ya. Proses fungsi dan proses bisnis, mengembangkan proses bisnisnya GSG nomor 13 ya. Kemudian mengembangkan infrastruktur pengawasan, lab dosimetri, lab kalibrasi ya. Kemudian tempat penampungan limbah itu yang ya, lab sertifikasi itu juga adalah infrastruktur keselamatan radiasi. Oke, yaitu yang lalu. Sekarang saya akan kembali lagi ke yang berlaku sekarang. Jadi SRP 60 tahun 90 nih. Tadi tujuan pembelajaran yang kedua adalah Bapak Ibu bisa menerapkan standar yang berlaku sekarang. Jadi yang pertama mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham, bisa menguraikan standar proteksi radiasi, perkembangan standar proteksi radiasi. Sekarang tujuan pembelajaran yang kedua adalah Bapak Ibu bisa menerapkan atau memastikan lah standar yang berlaku, yang sedang berlaku. Jadi PSS 115 tahun 96 ini ditetapkan di PP 33. Jadi kalau sudah PP itu perintah ya, perintah ditandatangani oleh presiden ya. Jadi melaksanakan perintah presiden sebagai kepala negara ya. Jadi kitabnya ini Bapak Ibu sebagai PPR ini yang mestinya yang Ibu baca, sering baca itu PP 33 ya. Cuma kadang-kadang ya kita lebih ke arah persyaratan izin ya, PP 29 yang Bapak Ibu sering baca ya. Mudah-mudahan ini dari menyimak tayangan saya ini Bapak Ibu bisa kembali ke hitohnya, istilahnya kembali ke asalnya, lebih baca PP 33. Jadi PP 33 ini standarnya keselamatan radiasi. Sedangkan persyaratan izin itu mencuplik bagian kecil dari PP 33 untuk menjadi persyaratan izin. Jadi kalau sudah melaksanakan PP 33 otomatis persyaratan izin terpenuhi masih. Tapi kalau persyaratan izin terpenuhi belum tentu memenuhi persyaratan PP 33. Masih ada inspeksi, masih ada dipastikan lagi oleh Bapeten atau audit-auditor dari pengawasnya ya. Kemudian untuk bagian proteksi radiasi ada di Perka nomor 4 tahun 2013. Jadi persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi PP 33 ini diklasifikasikan saya sebelumnya tadi, persyaratan manajemen, persyaratan proteksi radiasi, persyaratan teknis, dan verifikasi penyelamatan. Ada di identifikasi darurat dan rencana penanggulangannya. Ini semua kan wajib dipatuhi, wajib diterapkan oleh pemegang izin. Nah, Bapak Ibu sebagai PPR itu perannya adalah ya membantu pemegang izin supaya mematuhi persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi ini ya. Peran PPR kan itu ya, membantu pemegang izin supaya tidak melanggar PP 33 tahun 2007. Makanya supaya tidak melanggar ada di persyaratan izin ya, namanya Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu mohon izin wajib melampirkan dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi ya. Isinya apa? Isinya adalah ya komitmen dan janji-janji ya Bapak Ibu semua, uraian bagaimana untuk mematuhi ya persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi ini ya. Direncanakan dulu di program dokumen itu namanya program ya. Makanya dia masuk dalam dokumen manajemen di tempat Bapak Ibu semua. Jadi bukan hanya sekedar dokumen yang sebagai memenuhi persyaratan izin yang ditulis hanya sebagai ditaruh di perpustakaan, tidak seperti itu ya. Tapi memang dokumen manajemen yang wajib dilaksanakan. Makanya beberapa evaluator perizinan ada ya ada yang minta harus ditandatangani ya, ada harus ditandatangani, kemudian harus ada nomor dokumen ya. Maksudnya adalah dokumen itu bukan hanya ditaruh di perpustakaan ya atau disimpan, tidak, tapi dilaksanakan.
Jadi kalau udah janji mau melakukan pemantauan dosis ya pemantauan dosis. Kalau udah janji mau melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun sekali ya dilakukan. Kamu janji melakukan pelatihan terhadap pekerja radiasi dan personil-personil ya dilaksanakan latihan itu. Kamu janji menyediakan APD, alat pelindung diri, alat proteksi radiasi ya dilaksanakan ya. Jadi ini maksudnya supaya bisa mematuhi, makanya pertama adalah harus direncanakan dalam dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi. Sekarang kita coba ingatkan kembali apa itu persyaratan manajemen ya. Jadi pertama penanggung jawab keselamatan radiasi. Jadi kalau Bapak Ibu baca PP33 ya, jadi mohon menyimak tayangan sambil ngintip-ngintip ya PP33 ini di pasal 4 ini. Jadi pemenuhan persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan melalui program jaminan mutu. Ya, program jaminan mutu. Itu maksudnya adalah ya ada ya terintegrasi dengan ini ya, dengan penanggung jawab keselamatan radiasi yang sudah ada di tempat Bapak Ibu bekerja. Makanya ada penanggung jawab keselamatan radiasi. Ini pun bukan hanya sekedar ditulis di program proteksi ya. PI panah ke bawah, PPR panah ke bawah pekerja radiasi, ditulis saja ya. Ini benar-benar ada strukturalnya ya. Ada pertemuan secara berkala, ketemu. Jadi kalau Bapak Ibu menulis PI panah ke bawah PPR, ya berarti kan bisa komandonya langsung nih. Bapak Ibu harus punya komunikasi langsung dengan PI. Paling nggak ada komunikasinya bisa menjelaskan kalau ditanya, apakah komunikasi lewat apa? Lewat telepon Pak. Ya. Nomor HP-nya PI tahu nggak? Ya. Kalau nggak bisa jawab, berapa minggu sekali ketemu atau berapa bulan sekali ketemu nih? Nggak pernah ketemu saya dengan PI, berarti itu hanya tertulis dalam dokumen aja, tapi memang kenyataannya tidak seperti itu ya. Penanggung jawab keselamatan radiasi harus memang ada ya budaya keselamatan ini. Jadi ada ini juga persyaratan manajemen. Jadi ada dorongan budaya keselamatan. Nanti di PP33 pasal 7-nya itu ada ciri-cirinya. Ada buat SOP, ada pemenang tanggung jawabnya tahu, kemudian ada komunikasi, ada pelatihan itu. Jadi biasanya inspektur Bapeten akan nanya, SOP-nya ada nggak? Ya maksudnya itu indikatornya ini kalau budaya keselamatan bisa didorong tadi ada karena ada tadi saya sebutkan ada komunikasi, ada kemudian ada pemantauan kesehatan. Jadi Bapak Ibu selain pemeriksaan kesehatan bagian dari pemantauan kesehatan. Jadi setelah dipantau kesehatannya, setelah diperiksa kesehatannya harus pertama dokumentasikan, kedua dievaluasi, dilihat di mana yang risiko pekerja radiasi yang berisiko ya, dari riwayat kesehatannya ya, mana yang tinggi, mana yang kemudian bisa dikonsultasikan, ada dokter ya. Makanya harus terintegrasi dengan satu itu penanggung jawab keselamatan radiasi ya, paling nggak ada dokter keselamatan kerja di rumah sakit atau ini kan misalnya ada dilibatkan dalam penanggung jawab keselamatan radiasi. Tujuannya apa? Agar pemantauan kesehatan bisa berjalan. Jadi hasil pemeriksaan kesehatan itu dievaluasi. Ini mana Pak di antara ini yang atau dokter yang berisiko. Personil yang kompeten, ini 4 ini harus, makanya di persyaratan manajemen harus ada personil yang kompeten, ini wajib nih ya. Jadi sampaikan ke manajemen bahwa wajib ada radiografer, wajib ada fisikal medis, wajib ada dokter radiolog ya. Itu ya, personil yang kompeten, kewajiban melalui personil yang kompeten. Ada pendidikan dan pelatihan tadi yang personil tadi, radiografer, dokter radiolog, fisikal medis, kemudian PPR ya. Itu ada diprogramkan pendidikan dan pelatihan. Ini dianggarkan juga, difasilitasi sama pemegang izin, tidak suruh nyari sendiri atau biaya sendiri, tidak ya. Jadi persyaratan manajemen. Rekaman, ada dokumentasi tadi hasil pemantauan, hasil personil yang kompeten, ijazahnya, STR-nya itu didokumentasikan dalam rekaman ini. Itu persyaratan manajemen tadi ya. Mudahkan kalau diklasifikasi ya. Kemudian persyaratan proteksi, ada justifikasi pemanfaatan tenaga nuklir. Jadi ada ditegakkannya justifikasi. Jadi benar-benar manfaat radiasi dikeluarkan atau diekspos itu memang ada manfaatnya. Dan lebih besar manfaatnya daripada risikonya. Yang jelas manfaatnya lebih besar dari risikonya. Jadi kalau risikonya lebih besar ya jangan dilakukan. Jadi harus ada yang bisa menjustifikasi. Pertama alatnya memang ada izinnya ya.
sertifikasi. Kalau ada izinnya berarti penggunaan alat itu dan kegiatannya udah tersertifikasi, dibenarkan oleh pemerintah. Kedua, setelah punya izin, penggunanya pun harus ada yang menetapkan itu jenis penyiaran itu memang manfaatnya lebih besar dari risikonya. Siapa? Dokter radiolog ya, dokter radiolog. Beberapa harus ada rujukan dari DPCP. Kemudian beberapa pemeriksaan harus ada dievaluasi oleh dokter radiolog. Dokter radiolog pun harus menetapkan kriteria mana jenis pemeriksaan yang boleh, mana yang tidak boleh, dilarang, atau yang perlu konsultasi dengan dokter radiolog. Makanya peran dokter radiolog personil tadi di pesantren manajemen wajib ada ya. Makanya Bapak Ibu sebagai PPR harus bisa menjelaskan manajemen ya. Jadi peran kami di proteksi radiasi ini bukan membaca film ya, perannya adalah menegakkan sertifikasi ini. Jadi bukan sekedar membaca film, kami Bapeten persyaratan ini adalah dalam hal menegakkan sertifikasi. Jelaskan ya. Jadi kalau ada yang manajemen yang nanya, wah ini kok persyaratan izin susah banget dokter radiolog, di tempat kami nggak ada ya. Ya. Ini jelaskan perannya bahwa ini penting untuk keselamatan pasien sertifikasi ini. Nanti manajemen akan mengerti dan mudah-mudahan ya dia bisa melaksanakan. Kedua, limitasi dosis. Limitasi dosis berarti nilai batas dosis ya. Ada nilai batas komitmen untuk tidak boleh melebihi limitasi dosis dan nilai batas dosis. Ketiga, optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi. Jadi istilahnya panjang, optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi. Di sinilah ada kalau pekerja masyarakat ada pembatas dosis atau dose constraint ya. Jadi kalau dilimitasi itu nilai batas dosis, kalau dose limit ya. Kalau nomor 3 ini yang optimisasi adalah pembatas dosis atau dose constraint ya. Jadi bedanya sama PEM sama tidak ada PEM-nya. Nilai batas dosis, nilai pembatas dosis ya. Bedanya di PEM, pembatas dosis. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dose limit, dose constraint ya. Untuk pekerja dan masyarakat atau pengunjung rumah sakit atau pada saat pasien tidak disinari, yaitu masuk masyarakat ya. Kalau pasien sedang disinari itu namanya ya pasien ya, namanya paparan medik ya. Itu tidak menggunakan dose constraint tapi tingkat panduan untuk diagnostiknya. Tapi untuk terapi ya tidak ada tingkat panduan, tapi tetap dioptimisasi ya. Bukan berarti nggak ada tingkat panduan terus tidak perlu dioptimisasi. Terapi saya nunggu di medik 1 ya, saya akan berikan, tapi untuk di medik 2 Bapak Ibu semua saya akan hanya diagnostik aja ya. Dan terus jadi itu, jadi ada optimisasi pekerja berarti harus ada pejabat ya, perisai, jarak dan waktu. Kemudian persyaratan teknis, ini memang di PP 33 kalimatnya umum ya, pertahanan berlapis ya, desain sistem keselamatan. Kemudian praktek rekayasa yang teruji ya. Ini maksudnya adalah persyaratan Bapak Ibu kalau mengadakan pesawat sinar X atau membeli lah istilahnya, harus yang sudah teruji, yang muni standar ya. Yes, ya ada standarnya. Tidak coba-coba ditanya dulu ini sudah digunakan di negara mana, di rumah sakit mana yang sudah menggunakan, gimana praktek. Jadi itu perlu PR ya ini supaya mudah-mudahan Bapak bisa dilibatkan dalam pengadaan pesawat sinar X ini. Jadi bisa mematuhi ini karena yang persyaratan standar dulu. Jadi ada tidak merupakan ini baru masuk ini dari negara lain, baru sekali ini masuk ke Indonesia pesawat ini ya. Dilihat dulu ya standarnya apa, di negara mana sudah, jangan sampai rumah sakit kita jadi ajang percobaan ya. Cuma walaupun harganya murah tapi ya tetap dilihat dari standar ini. Itu persyaratan teknis ya. Jadi harus makanya penerapannya harus mendapat dukungan manajemen. Makanya tadi nomor 1 tadi persyaratan manajemen, penanggung jawabnya pun harus nyantol di manajemen. Kemudian verifikasi keselamatan. Ini yang terakhir ada tadi pada saat pesawat itu datang ada di uji penerimaan, diinstal ya, dipasang ya, dites semua ya. Makanya ada uji fungsi. Uji fungsi harapannya ya dengan hanya kelistrikan aja, tapi juga lebih menyeluruh. Makanya diterapkanlah uji kesesuaian, diuji
ya, pengajian keselamatan ini. Begitu juga pada saat operasi. Pada saat operasi harus di quality control. Kewajibannya memang untuk semua jenis sel sinar X ya. Tapi memang ini di personilnya ada istilah ada kebijaksanaan ya. Jadi hanya sel sinar X untuk CT scan, mamografi dan fluoroskopi untuk memantau dan mengukur parameter keselamatan. Harus ada QC, quality control, ya, memantau dan pengukuran parameter keselamatan. Jadi peran fisika medis. Jadi fisika medis bukan hanya tertulis di persyaratan izin ya. PPR Bapak Ibu sebagai PPR harus pantau meningkat kerjaan fisika medis ini, ditagih ya, mana laporan mingguan ya, mana laporan bulanan ini. Di kontraknya juga dia fisika medis ya. Apalagi kalau Bapak Ibu punya CT scan tadi, mamografi ini, harus pastikan bahwa peran fisika medis untuk melakukan verifikasi keselamatan itu benar dilakukan ya. Kalau tidak ditagih nggak mau dilaporkan ke manajemen bahwa fisika medis ini belum mengabaikan atau tidak mengindahkan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Jadi ini pemantauan ini harus dipastikan juga dilaksanakan. Rekaman hasil verifikasi keselamatan ini, makanya tadi dokumennya mana, hasil verifikasi keselamatan, hasil uji kesesuaian. Kalau uji kesesuaian kan 4 tahun sekali, itu eksternal. Tapi kalau ini yang dimaksud verifikasi keselamatan ini adalah internal. Jadi pemeriksaan eksternal, misalnya kalau CT scan ya hasil QC hariannya, QC mingguannya, nilai CT numbernya untuk air ya, itu hasil QC-nya yang jadi ini wajib ya. Persyaratan standar tadi di BP 33 ada diklasifikasikan cukup banyak, sebenarnya 4 ya. 1 manajemen, persyaratan proteksi, persyaratan teknis dan verifikasi keselamatan. Ini sekarang saya ingatkan peran PPR. Peran cukup banyak, ini saya merahin sebenarnya yang nomor 1 paling atas itu yang mengawasi pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi. Itu maksudnya apa? Maksudnya tadi yang persyaratan standar tadi itu direncanakan dalam program proteksi. Ya. Setelah direncanakan dalam program proteksi, maka PPR mengawasi pelaksanaan program itu. Ya. Kemudian caranya bagaimana? Ini saya coba ngasih trik lah. Jadi pantau ini sudah belum, ini sudah belum, ini belum dipantau misalnya. Kalau lebih detail lagi di audit ya. Jadi buat checklist. Tadi kan dari penanggung jawab sudah penanggung keselamatan sudah ada belum, efektif belum, rapat berapa kali ya, pertemuan rutin berapa kali ya. Kemudian tadi tentang budaya keselamatan jadi ada. Kemudian tentang personil udah terlibat mantan kesehatan sudah belum, pemeriksaan kesehatan sudah belum, udah dievaluasi oleh dokter belum ya. Kemudian di personil sudah tersedia belum, kompetensi personil kompeten. Kemudian di pelatihan udah dianggarkan atau direncanakan pelatihan untuk seminar pelatihan ya, udah belum ya. Itu dibikin dulu lembar kerjanya ya, mana yang sudah, mana yang belum. Kemudian di persyaratan proteksi ada justifikasi, udah dibuat kriteria untuk pemeriksaan untuk pasien hamil belum ya. Misalnya untuk kriteria yang apabila dokter radiolog sudah pernah memberi arahan belum gitu ya. Dokter ada jenis pemeriksaan ke radiografer sudah pernah mengumpulkan radiografer untuk diberi arahan belum. Itu peran-perannya itu. Jadi perannya banyak, bukan ada tidak aja. Dokter radiolog ada bukan enggak seperti itu. Persyaratan izin ya Ibu. Kalau persyaratan izin memang ada tidak. Tapi kalau persyaratan keselamatan proteksi memang tadi diterapkan atau tidak persyaratan standar ini. Makanya ada audit. Kemudian ada tindak lanjut. Setelah tidak dipenuhi mana yang belum itu ya, apa tindak lanjutnya? Biasanya dicari dulu penyebabnya. Oh, penyebabnya ini karena manajemen kurang perhatian, kurang standar. Oh, berarti harus ada pendekatan atau sosialisasi. Oh, ini karena PR tidak dilibatkan dalam suatu pengadaan pesawat sinar X nanti. Oh, berarti harus sosialisasi ke bagian pengadaan atau IPRS atau Bapak Ibu yang tahu benar organisasi. Maka PPR paling nggak ngerti organisasi yang di tempat Bapak Ibu bekerja ya. Oh, ini bagian ini khusus bagian pengadaan, bagian mana, bagian pelatihan, bagian mana itu. Ya, harus ngerti ya. Memang jadi bukan hanya ngerti dari segi teknis proteksi radiasi, tapi juga ngerti sistem manajemen juga. Makanya di modul pelatihan ini ada yang baru ini silabus lembaga pelatihan ada sistem manajemen. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end.
Oke ya, tadi saya kira demikian materi yang ini. Saya akan menyampaikan tugas ya sebagai saya bisa tahulah gambaran Bapak Ibu kira-kira sudah memahami apa yang saya sampaikan ini ya, walaupun nalikonnya atau belum ya. Dari sejauh mana memahami dengan adanya tugas ini. Tugasnya itu bagaimana cara memastikan persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi ya sudah diterapkan di instansi atau perusahaan Bapak Ibu semua atau saudara-saudari. Jadi yang tadi persyaratan proteksi dari persyaratan manajemen, persyaratan proteksi, persyaratan teknis, verifikasi kesehatan yang dikelompokkan dari 4 itu sudah diterapkan atau belum, caranya bagaimana, apa metodenya ya. Bisa kami akan melakukan audit Pak gitu. Kami melakukan monitoring datang ya pemantauan itu ya, boleh terserah itu, apa metodenya ya, ya singkat aja apa auditnya. Terus siapa yang akan dilibatkan, yang diajak oleh Bapak Ibu sebagai PPR ya, atau siapa yang akan misalnya tidak bagaimana siapa ya. Terus bagaimana lembar kerjanya atau checklistnya ya, yang tadi udah saya jelaskan, paling nggak ada checklist ya, jadi bisa buat mana yang belum, mana yang sudah ketahuan. Nanti bisa buat bahan laporan ke manajemen, juga ke Bapeten. Nanti kalau diinspeksi, wah ini Pak udah belum ada Bapeten inspeksi ya jangan ya, usahakan bisa ketemu manajemen, makanya diagendakan ya ada inspeksi. Jadi nanti checklist ini sangat mudah nanti untuk disampaikan ke inspektur Bapeten, juga untuk manajemen. Oh ini kurang, bahkan nanti manajemen akan oh ini karena sebab utamanya di sini, nanti solusinya apa, itu akan diberi pecahannya. Jadi yang D itu bagaimana tindak lanjutnya kalau terjadi persyaratan itu tidak terpenuhi. Misalnya pelatihan belum dianggarkan pelatihan untuk pekerja radiasi, kadang diabaikan, ya gimana solusinya. Atau misalnya pekerja radiasi kadang suruh paket, apalagi di daerah bukan wilayah Bapak Ibu biasanya di radiologi ya, di bagian OK atau di kardiologi atau di oligigi itu ya, mereka ya bagaimana supaya mereka bisa memenuhi persyaratan optimisasi ya, menggunakan APD, menggunakan monitor perorangan ya, itu bagaimana. Kalau tidak dipenuhi ternyata mereka mengabaikan, kadang nggak mau pakai ya. Tindak lanjutnya seperti apa edukasi, mengumpulkan mereka ya, kalau bisa tulis di nomor D ini ya. Saya kira cukup jelas ya, kalau ini kan nggak perlu diulang lagi, Bapak bisa mundurin. Kalau kemudian sebagai penutup ya, Bapak Ibu sadari bahwa standar yang sedang berlaku sekarang adalah berdasarkan PSS 115/96 ya, kemudian diatur oleh peraturan pemerintah, jadi wajib ya. Jadi kalau tidak mematuhi PP 33 ini, sanksinya itu sebagian besar peringatan tertulis ya. Jadi sebenarnya izin, bahkan peringatan tertulis 1, 2, 3. Kalau tidak sampai 1, 2, 3 tidak mengindahkan juga bisa dicabut izinnya. Ya, bisa dibekukan dulu, habis itu dicabut. Jadi memang wajib dipenuhi ya. Jadi kalau pelanggaran PP 33, apalagi kalau orang yang sudah terakreditasi ya, rumah sakit sudah terakreditasi, pelanggaran regulasi itu masuknya temuan mayor ya. Jadi Bapak Ibu harus ingatkan manajemen bagian mutu ya, bahwa ini ada PP ini yang harus dipatuhi oleh rumah sakit, ingatkan ya. Kemudian kan kewajiban memegang izin. Demikian ya, kita lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Simak dulu tayangan saya ini, kemudian kerjakan tugas tadi ya, satu aja, semua ada 4 nih item. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata atau salah yang kurang berkenan, Bapak Ibu semua mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya tutup untuk materi perkembangan standar proteksi radiasi dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.